Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, atas kasih setiamu bagi kehidupan kami sampai detik ini. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kami nafas yang baru untuk kami dapat melakukan aktivitas kami lagi pada hari ini dan seterusnya lah Bapa. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah firman-Mu ini dapat hidup di dalam hidup kami masing-masing, dapat memberkati hidup kami masing-masing, dan juga dapat kami bagikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sertailah kami Allah Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini bertemakan tetap teguh dan tetap berkomitmen. Yang terambil di dalam kitab Korintus, di 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, saat diutus ke dalam dunia, Yesus dengan penuh komitmen melakukan kehendak Bapa. Yesus bukan sekedar menjalankan perintah Bapa, tetapi juga didasari oleh visi yang telah diterimanya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yang terdapat di Matius 20 ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengerjakan visi ini dengan ketaatan penuh dan tak tergoyahkan, meskipun harus menghadapi resiko yang besar. Alkitab mencatat, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam Filipi 2, ayatnya yang ke-5 sampai 8. Oleh karena itu, Paulus memberi nasihat agar setiap orang percaya meneladani Tuhan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan apapun, hendaknya kita tetap teguh, tidak goyah, dan semakin giat dalam melayani Tuhan. Kata teguh dalam bahasa aslinya berarti setia. Dalam kesetiaan terkandung komitmen yang tinggi. Ingat, perjalanan kekristenan itu tidak mudah. Ada banyak ujian dan tantangan. Namun Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu dan pasti akan gagal. Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini tidak sedikit orang Kristen yang mulai goyah imannya dan tidak lagi giat melayani Tuhan. Ibadahnya kendor, berdoanya kendor, pelayanannya juga kendor, dan sebagainya, karena masalah atau penderitaan yang dialaminya. Namun justru ketika berada dalam ujian, seharusnya kita makin melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Sebab di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Baca di dalam kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-5b. Mari kita koreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah melenceng dari kehendak Tuhan? Mari kita perbarui komitmen kita.
Bapak Ibu yang terkasih, sebagai kata penutup, bila kita teguh dalam melakukan kehendak Tuhan, Dia akan mempercayakan perkara-perkara besar kepada kita, meskipun itu harus dimulai dari perkara kecil dahulu. Amin Bapak Ibu, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk tetap teguh di dalam jalan-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus berkomitmen di dalam jalan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap harinya Bapa kami terus semangat dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami terus berkomitmen dalam pelayanan kami. Biarlah kami terus berkomitmen dalam mempelajari firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami selalu berkomitmen di dalam berdoa ya Bapa. Biarlah iman kami tidak kendor hanya akibat masalah-masalah yang sedang kami hadapi ya Bapa. Kuatkanlah kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau juga yang selalu menyertai hidup kami dari pagi hingga malam hari nanti ya Bapa. Biarlah setiap pekerjaan, setiap kegiatan apapun yang kami kerjakan atau yang kami lakukan dapat memberkati banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu senantiasa melingkupi hidup kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.